Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar Korek Harian. Oke, dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Baik teman-temanku, dimanapun teman-teman berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan rahmatnya, hidayahnya, keberkahannya untuk kita semua, di dini, di dunia, wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kondisi di bengkel udah mulai agak senggang ya. Ini baru naik restorasi Yamaha Racing ya, Mas Panpan, Mas Riki. Nah ini ada Mas Kitok ya, sedang memperbaiki. Ini motor apa sih ini? Paispe ya, perbaiki Paispe. Nah ini mesin Satria yang sedang dikorek harian ya, tipe inlet Kawasaki Ninja R ya, tipe inletnya ini. Nah ini sekarang kita perbaiki Honda PCX ya. Ini udah lama di saya, mungkin 1 bulan kurang ya. Ini sampai ke sini motornya sudah mati total, katanya kelistrikannya. Ini kabelnya pun sudah berantakan nyampe ke sininya ya teman-teman. Nah kemarin tuh sempat dirubah menggunakan Vario 150, tetapi yang jenis keyless ya teman-teman, sehingga nggak ketemu nih di itunya, mungkin di keylessnya kan harus diprogram gitu kan ya. Saya juga kurang paham, sampai ke sini udah begini, sehingga saya sarankan yang lebih mudah itu menggunakan pengapian Vario KZR ya, kode KZR Vario 125 all ya. Nah ini barangnya udah sampai, udah dianterin. Tuh masih sekresek atau seplastik ya. Ini KZR copotan dari motor ya teman-teman. Tuh sampai suaranya kersak ya. Oke, kita bikin tutorialnya jadi pelan-pelan karena terkadang masih banyak yang nanya, oh ininya perlu diganti nggak? Oh ini cara nyambunginnya gimana? Oke, kita bikin tutorial pelan-pelan ya. Ya, kita lihat, kita satu-satu dulu. Awal mulanya dari sepul dulu. Seandainya sepulnya tersebut masih bisa terpakai, jadi sepulnya tidak usah diganti ya. Nah ini kayaknya sepulnya juga baru. Nih itu kelihatan kabel sepulnya ya teman-teman, masih baru banget. Memang kata dia udah nggak tahu sudah habis berapa juta ya, saya juga nggak tahu. Udah belanja ini itu tetap tidak hidup. Jadi saya kan pernah bikin tutorial berapa 2 kali mungkin yang pernah saya upload tuh, perubahan dari PCX build up ya, PCX lama. Jadi pakai pengapian KZR, sama yang satu lagi itu yang tipe LED ya kalau nggak salah. Jadi 2 kali sempat saya upload. Mungkin ya karena kan saya simpelin, saya singkatin ya videonya, sehingga kan minimal ini penjelasan atau ada edukasi dirubah menggunakan Vario itu bisa, sehingga teman-teman bisa mengaplikasikan atau bisa yang mau meniru bisa meniru. Tetapi mungkin karena saya bikin videonya itu nggak detail satu persatu, hanya saya kasih tahu simpelnya, ini dipasang sepul ini, terus pakai ecu ini, throttle bodinya ini, nyambungnya ke sini. Mungkin sekarang saya akan coba pelan-pelan ya, satu-satu, tetapi memakan waktu ya yang agak lama. Mungkin nanti saya potong-potong ya, mohon maaf videonya. Jadi kita awalnya sepulnya dulu, berhubung ini sepulnya baru nih, jadi saya udah nanya masih pemilik motornya, katanya sih sepul udah baru, ngelihat dari kabelnya baru. Terus saya tanya CKP-nya, apakah CKP-nya masih berfungsi, katanya masih berfungsi. Jadi untuk bagian magnet saya usahakan saya tidak buka dulu, saya coba dulu apa yang disampaikan oleh si pemilik. Ini udah aman semua dari bawah, sehingga saya tinggal langsung nyambung ke ke kabel bodi dan ecu punya Vario 125 tersebut ya. Saya pasang di motor PCX all ini ya. Nah ini teman-teman, motornya nanti untuk lampu pasti saya jebol menggunakan bohlam LED biasa ya. Ini teman-teman, kabel bodinya ya kayak mie ya, Pak Jejet ya. Pak Jejet tuh. Mencek orang Sunda mah Pak Belit jeung mie cenah ieu mah euy cenah.
Udah, ini tuh seraup ya tuh. Seraup, kita lihat dulu kode-kodenya. Tuh. Mana nih teman-teman? Oke. Nah, ini untuk bagian lampu depan ya. Ini untuk bagian lampu depan teman-teman. Nah, ini tuh lampu depan. Ini kalau KZR dia akinya ada di depan ya teman-teman ya. Jadi nanti digeser-geser kabelnya. Nah, ini yang dari sepul ya, sambungan dari sepul nih. Sambungan sepul kabelnya. Ini rumah sekring. Ini relay. Aduh, terap euy. Ke depan ini saklarnya udah biarin begini dulu. Jadi biar nggak keder ya teman-teman ya. Nah, ini tuh nempelnya di sini ya ecunya ya. Nah, berhubung vario itu akinya depan, kita begini nih. Nah, kita giniin dulu biar teman-teman, biar kita sama-sama belajar nih. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui. Nih. Nilai, ini ke klakson ya teman-teman, klakson. Nah, ini arah ke lampu depan. Terus kita geser, ini di depan juga ya. Ini jalur-jalur ke saklar nih. Ini ke speedometer punya Vario 125. Nah, ini saklar lampu. Lampu sen, lampu depan, klakson ya, saklarnya ya. Yang ke tombol-tombol, ini ke switch rem, switch nih gini nih. Switch. Ini switch rem sama tombol starter. Ini pleasure sense ya teman-teman. Ini depan semua, nanti tinggal dirubah. Jadi kita ambil cepatnya dulu, minimal motor ini bisa ada apinya dulu. Komponen-komponen yang lainnya bisa aktif dulu ya teman-teman. Ini kita tempel aja seperti ini sementara ya, nanti dirapikan biar nggak pegel megangin. Nah, sudah tertempel. Ini jalur yang ke atas mesin ya, ke engine ya. Ke mesin terdiri dari ini ada massa nih. Massa, ini massa di bawah sini kalau Vario nih daerah bawah. Massa 1. Ini massa 2, nih buat kabel bodi nempel kemari dia. Nanti kita pakai baut dulu di sini. Ini arah ke jalur lampu belakang dan tangki ya, full pump ya kalau Vario ya. Dia adanya di belakang motor kemari adanya. Nah, ini yang buat ke switch standar ya. Nah, ini switch standar. Kalau di standarin dia masuk mati gitu kan. Pembunuh. Ini pembunuh dadakan standar ya, namanya pembunuh. Nah, ini ke CKP ya teman-teman. Oh iya, ini untuk soket ini Vario dan aslinya PCX itu beda ya soketnya. Kalau memang masih punya CKP-nya PCX ya kan, jadi nanti disambung kabelnya bisa dipotong yang dari sini ya, kabel bodi aslinya dipotong dipindah kemari. Nah, ini kode kabelnya tuh KZR ya, tuh copot tuh, namanya barang second, mohon maaf. Nah, KZR ini kodenya teman-teman. Nah ya, kodenya di kabel bodi pun biasanya ada di kabel yang lain. Nah, ini nih. Nah, KZR juga kodenya sama tuh, KZR. ECU-nya dia ini udah gambarnya udah nggak ada. Jadi pertama-tama kita colok bagian sepul dulu ya teman-teman. Ini tadi udah tahu kan kabelnya. Ini kabel yang untuk ke belakang nih. Ini untuk ke lampu rem belakang, ke stop, lampu stop, lampu-lampu belakang, sama ke tangki ya, full pump. Kita mulai ini aslinya nih. Nih teman-teman, ini aslinya ya. Ini aslinya, kabel aslinya. Ini kabel punya Vario nih, Saya pisah kemari ya, saya geser ya, biar nggak keder. Ini aslinya di atas nih, aslinya PCX nih. Ini sengaja nggak saya copot dulu, biar kita lebih mudah mengaplikasikannya ya teman-teman ya.
karena banyak banget yang masih keder nanya. Nah ini saya kasih tahu ya teman-teman ya, ini dari spool PCX tersebut. Nah kalau punya PCX atau Vario 150 yang ini dia udah panjang ya, jadi tidak perlu sambungan ini teman-teman, tidak perlu sambungan. Kalau punya Vario dia soketnya besar, kalau spoolnya spool Vario ya, kalau spool Vario soket ini besar dulu ketemu coklat nih, disambung ini baru bisa masuk ke ECU. Nah kalau kabel spoolnya ini punya PCX, dia langsung ya, langsung masuk ke sini nih, dudukannya sama nih. Ini kan sudah tertempel semua nih, punya aslinya Vario. Ini kita masukin spool ya, kita masukin spool teman-teman. Kabel spoolnya kita colokan lewat mana yang gampang ya, lewat sini bawah ya, biar nanti untuk ininya videonya biar gampang. Ini kabel spool ini warnanya sama ya teman-teman ya, biar nggak keder ya, warnanya sama ya, dari kanan, dari kiri ke kanan kita bacanya. Ini merah strip kuning yang paling kiri, yang tengah merah strip putih, yang kanan merah strip biru, sama ya, warna kabelnya sama. Kita colokan, agak tekan agak banyak, tek, nah sampai bunyi plek gitu kan. Kalau udah masuk biasanya anget teman-teman. Kita cari kabel CKP ya, ini kabel CKP ya, ini kabel CKP nya teman-teman. Ini di PCX soketnya seperti ini. Sekarang kita potong aja ya, karena ini CKP nya masih punya PCX. Ini kabel masat tuh, gunting maaf gunting, sambil gunting ya teman-teman. Potongnya jangan terlalu mepet, tarik agak panjang ya. Ini kabel bodi aslinya PCX, jadi memang dikolaborasikan ya kabel bodi PCX dengan kabel bodi Vario 125, sehingga saklarnya segala macam masih pakai punya PCX gitu ya. Ini kita potong ya, perkiraan segini, nanti bisa dirapat-rapatin lagi ya teman-teman. Ini ingat kabel CKP ya, kalau ini kabel di atas engine nih, atas mesin ya. Ini aslinya PCX, ini all build up. Kita potong. Ini sudah terpotong ya teman-teman. Kita ambil kabel CKP yang arah ke kabel bodi Vario 125. Berhubung soketnya beda, sehingga saya potong-potong ya teman-teman. Agak dideketin, nanti kabel-kabelnya mungkin takutnya beda warna. Ini saya sobek ya. Ini warnanya sepintas kelihatannya agak sama ataupun agak berbeda. Kabel biru ya, ini kabel warna biru yang dari CKP nih, kabel biru. Di sini pun ada warna biru. Kabel biru ya, biru. Nih biru ada totol, titik-titik, totol. Yang cantik suka jengkol. Biru titik-titik ya. Nah kalau di sini ini birunya ada strip hijau, Nah di sini kita lihat dulu biru yang strip kuning. Jadi kita cari warnanya yang sama dulu ya teman-teman. Nanti sisanya baru kita nyari yang beda ya. Ini kita motongnya segini ya teman-teman ya. Jadi seandainya dia mau ganti, kalau CKP ini nggak bagus, nanti pakai CKP Vario 125, ini bisa kepake lagi soket ini. Ini berhubung katanya masih bisa, kata si pemilik motor, karena ini motor nyampe ke sini sudah mati, udah nggak tahu di bengkel, bukan di bengkel, mungkin mereka kali mencoba-coba ya. Nah ini dari bawah dulu putih strip hitam. Di sini kita lihat ada tidak? Nah ini, tapi di sini warnanya ya sama ya. Cuman ini berhubung udah agak kebakar jadi agak kuning dikit. Ini putih strip hitam. Putih strip hitam ya. Kita sambung kemari ke putih strip hitam. Bagi dua, jadi biar kencang ya. Kalau nggak disolder seperti ini saya nyambungnya.
Isolasinya mana? Kita bungkus dulu sedikit-sedikit, nanti dirapikannya setelah hidup, setelah semua bisa connect baru dirapikan total ya. Ini saya ambil tercepatnya dulu ya, pelan-pelan. Biru strip kuning ya, ada kuningnya tengahnya, warnanya lebih banyak warna birunya ya teman-teman. Kita kupas lagi. Jadi kalau pakai punya Vario 125 sama spoolnya, itu soket ini langsung plug ya teman-teman, lebih mudah. Kalau pakai spool Vario 125 hanya spoolnya aja dengan CKP. Untuk magnetnya, magnet atau magnet ya, itu masih tetap menggunakan bawaan motornya PCX ya teman-teman. Wah, saya salah motong ternyata. Ini yang saya sambungkan dari sininya warna biru polos. Kita buka lagi, salah motong. Wow. Ini ya, salah motong saya teman-teman ternyata. Aduh. Ini ya, biru strip kuning. Sini. Barusan udah terlanjur dikupas ya, biru ya. Ini ke sini ya. Ini tuh di sini biru, ada garis hijau sedikit teman-teman ya. Warna biru, terus di titik-titik silver, tetapi ada garis hijaunya di tengahnya nih. Sama ya kan? Ini pun sama. Kalau dari CKP-nya dia warna hijau nih, hijau. Terus yang ini tuh yang biru putih, sama di sininya agak beda kalau dari CKP ini ya. Tetapi di soketnya yang untuk kabel bodinya warnanya udah hampir sama ya. Sama kayaknya sini, bukannya hampir sama. Ya kok. Tomai kok. Mulai kok ah. Iya, mulai. Cetak ya mulai ya. Ya ya. Tinggal situ yang bikin aduk warnanya. Pakai warna aja ya. Ini warna putih strip biru ya. Putih strip biru. Nah, ini warna putih strip merah atau garis merah. Muncul orang Sunda mah bodas colat berem cenah gitu.
Jadi yang putihnya itu lebih banyak, yang disebutin pertamanya itu warna pokoknya, garisnya itu warna stripnya ya. Ini kabel pulser nih teman-teman. Ini ya, putih garis merah atau strip merah. Ini satu lagi ya, tinggal warna coklat ya. Ini coklatnya ada strip hitam dan bintik dan total atau titik silver. Ini untuk jalur CKP-nya sudah saya sambung dari CKP PCX ke kabel body Vario 125 ya teman-teman. Nih. Mohon maaf bikin videonya ini pasti lama nantinya teman-teman ya. Udah, ini sudah tersambung kemari, kita coba sambungin kabel-kabel masanya ya. Jadi kita coba connect atau tidak. Siap kok. Nih kita coba dulu masanya, kita sambungkan, dipinjam baut ini dulu, baut ecu. Ini buat ganjel yang ini yang atas nih. Ini masa nah di sini juga sama bisa ya. Indahnya senyuman di wajahmu waktu Oke, terus masa yang di sini ya. Ini masa aslinya punya PCX nih, kita copot aja. Ini masa yang ke sana, yang ke TB ya. Yang ke throttle body, ke coil di sana ya. Copot dulu masa yang ini kan beda jalur nih. Ini yang ke arah kabel body yang ke atas engine ya, atau ke apa namanya, ke kabel mesin. Ini speedometer, gearbox. Nah ini yang buat ke ISC sama TPS ya teman-teman. Terus injektor sama kabel EOT, engine temperatur ya. Yang masa di sini kita tarik dulu ke bawah sini yang biar gampang ya. Pasang dulu di sini. Belok koil. banyak talent. Aduh. Solek teman-teman. Kabel ininya beratnya solek. Pindah kemana ya? Pulang dulu, ke sana dulu, ntar balik sini.
Sono kan tarik kejauhan, di sini dulu aja ya. Ya, oke. Hehehe. Jadi nanti tinggal dirapiin ya. Ini saya coba dulu ngetes. Dan masanya oke, yang ini kita sambung dulu. Ini kita kupas dulu. Nanti akan digeser karena kan dia posisinya ada di sono. Tarik ke sono, sambung lagi nanti. Biar nggak terlalu lama ya. Oke, kita sambung begini dulu karena ini kan cuman massa. Dia pemutus massa ya teman-teman. Nah ini nanti ini kabel ini dilihat setrum sama massanya, ini massa keluar dari ecu, nanti di saat dikontak dia akan connect. Di kontak ini nyala dulu nih, aliran setrum masuk dulu. Nah ini nanti di saat pertama dia ngeluarin massa, nanti ada jeda. Selanjutnya dikontrol oleh dari mesin, dari CKP dan itu ya TPS ya teman-teman. Kita coba pakai aki dulu ya teman-teman ya. Ambil akinya dulu. Ini aki kita taruh di bawah aja. Ini kabel aki. Ini kabel aki teman-teman. Ini yang buat ke depan ya. Ini kan hasilnya ke depan. Ini plus, kabel aki plus, ini min ya. Dan sampai terbalik ya, min dan plusnya ini warna hijau, dia kabel min, gini aja dulu nih. Ini akinya ada strumnya nggak nih? Ada kali dah. Wah, panjang kan kabelnya, ininya bautnya guys. Panjang banget ini buat baut samping ini. Ada yang pendek nggak? Ini pendek nih. Udah pada karatan ya kabelnya, ininya spoonnya lama kayaknya copotannya. Nih saya sambungin ya, kabel akinya dulu saya sambungin. Ini untuk kabel kontak karena di sini teman-teman. Ini punya Vario nih. Nih tuh ya. Kabel kontaknya nih nyelip nih tuh. Soket 4. Ya nanti ini dilangsungin dulu aja pakai, jangan pakai kontak dulu, langsung pakai kabel ya. Di jumper bisa. Kita lihat dulu setrum yang masuk ke kabel kontak ya teman-teman. Tarik keluar biar kelihatan. Kita robek dulu ya teman-teman. Biar jelas. Nah, lebih panjang kan? Oke, kita robek dulu. Nanti dirapikan lagi. Nah, kelihatan ya warna-warnanya. Warna merah, strip hitam. Yang ini hitam titik silver. Yang ini hitam garis putih ya.
Nah teman-teman, ini kontak pertama biasanya dari sini keluar kemari, langsung balik lagi. Kalau yang ini dikasih strum aja langsung kemari, bisa dikasih strum masih kering boleh. Ini udah strum pertamanya. Wah nggak ada nih. Nggak ada guys, mungkin sikringnya pada nggak ada ini di dalam sini. Sikringnya saya lihat dulu ada nggak. Oh ternyata kosong teman-teman, tidak ada isinya. Nggak ada ya, kosong ya. Ini yang buat strum pusat nih. Dari sini kan nanti keluar warna merah, ke sini keluarnya merah strip putih ya. Ini spring ini nggak ada, kita ambil dulu dari bekas aslinya nih. Terserah yang berapa ampere dulu aja, 15 atau 10. Oke kita coba. Ini ada strumnya. Ini masuk kontak ke sini ya teman-teman ya. Ini masuk kontak ke apa namanya merah strip putih ya. Ada ya strumnya ya. Yang lain belum ada. Kalau ini di onin kemari biasanya keluar dari sini. Nanti yang ini di jumper lagi masuk pakai kabel. Nyari kabel bekas dulu. Dari kabel urut mana tok? Ya kita pakai kabel bekas dulu ya buat kontak. 2 cukup. Ini di saat belum dikontak dia yang 3 ini udah nyambung ya, udah nyambung. Yang ini belum nih, ini belum, nanti udah dikontak dia baru yang ini connect lewat relay ya. Nih lewat ini ya, ini masuk ke sini. Nih yang putih itu masuk kemari, yang hitam strip putih. Nanti dari sini dia ngeluarin strum lagi nih dari ini nih. Ini relay ini ya, relay kontak ya. Kita coba pakai kabel dulu. Ini connect pertama, tek tuh bunyi kan. Nah dengeran nggak? Tek. Ini relay ini aktif ya. Relaynya udah aktif ada. Ini biar agak kenceng nih teman-teman. Kalau ada kunci kontak Vario 125 lebih mudah. Ini saya tes tanpa kunci kontak dulu ya, kayak kabel-kabel dulu. Nah ini udah connect nih. Kita lihat kesininya ada strum masuknya enggak. Nah ya kan teman-teman, ke merah, ke hitam strip merah ya. Nah ini nanti dari sini setelah kontak itu kan on 2, dari sini masuk kemari. Ini bisa teman-teman sambungin langsung untuk kunci kontak induknya yang ini. Jadi terkadang kan PCX itu kabel 2 ya, kabel 2 yang ini teman-teman sambungin langsung nih, yang warna hitam polos, hitam titik silver, bukan strip tapi titik-titik silver dengan merah, dengan hitam strip merah ya. Teman-teman sambung duluan, baru ini buat connect kontak ya yang pertama. Tuh, jadi contohnya seperti ini. Alhamdulillah cuacanya mendung, udah azan asar ya teman-teman. Saya tinggal dulu, saya cut dulu nih buat laporan karena sudah dipanggil. Panggilan Allah ya, karena banyak, ada sholat, ada kematian, ada haji, itu panggilan Allah ya teman-teman. Sebelum kita dipanggil dengan kematian, dengan panggilan sholat dulu kita kerjakan. Masya Allah. Nah ini udah connect ke sana ya, connect kontak. Jadi kalau mau kontak teman-teman, yang ini biarin disambung satu langsung, yang merah hitam strip hitam, yang ini buat kunci kontak. Nah jadi di saat dikontak relay dia bunyi tek. Nah ini bunyi berarti full pump biasanya
langsung nyambung. Kita cek di sini kabel full pumpnya ini. Setrum kabel full pump ini hitam garis putih. Kalau yang ini buat ke speedometer ya, yang kuning ya. Nah ini coklat, coklatnya ini massa yang dikeluarin oleh ECU tersebut ya, untuk kontrol full pumpnya kapan dia harus berputar. Nah ini ada strumnya ya, ini strum 1. Nah ini buat apa namanya, berarti kan yang ini doang ya, yang ini nanti langsung ke speedometer ini. Nah ini massa ini nggak keluar, nanti keluarnya nanti di saat udah dibutuhkan oleh mesin ya. Kontaknya kita matiin dulu, karena untuk full pump itu baru pertama kontak dia baru dengung tit gitu kan. Kita colok ke full pumpnya teman-teman, set bunyi sama ya, full pump, soket full pumpnya sama ya teman-teman. Kita lihat kabel injektornya, kita colok bagian injektor mana. Ini ya kabel injektor nih teman-teman. Nah ada ya, berarti dibutuhkan itu kabel injektornya teman-teman colok dulu sehingga tahu bensinnya dia keluar atau tidak. Ini kabel injektor warna pink garis biru dan hitam garis putih ya teman-teman. Nih dari bensinnya kita lihat sama-sama. Biarin begitu dulu ya, karena nggak ada arus setrum di situ. Kalau ada arus setrum saya pun nggak berani. Nah keluar bensinnya teman-teman ya. Nih lihat kontak kemari, kita kontak dari full pump, dari selang bensin dia keluar. Nah ada kan? Oke, kita colok terus kita coba hidupkan motornya, langsung hidup atau tidak. Ini banyak bensin, kita semprot dulu. Jadi sebentar saya tinggal dulu ya untuk laporan sholat asar ya teman-teman, mohon maaf ya. Masuk, udah. Ini kita jeda dulu. Kita lihat kabelnya. Wah, sampai quick gitu ya. Shit, serem banget. Lama kagak hidup ini, katanya 5 bulanan. Suara full pumpnya sampai ngaguik teman-teman. Masya Allah. Oke, ada ya strumnya ya, semua udah masuk. Disemprot angin dulu ini, Ki. Berhubung ini bensin barusan bekas ngetes. Oke lanjut teman-teman, ini biarin ya, TB nya belum ada. Biasanya TB nya belum diganti pun dia sudah bisa hidup ya. Kita coba dulu ACG nya berfungsi atau tidak ya teman-teman. ACG nya, untuk ACG ini kita sambungkan dulu di sini kabel switch rem ya teman-teman. Boleh yang ini switch rem depan nih, yang cuman soket begini. Yang ini switch rem belakang biasanya. Ini sambungin dulu pakai kabel ya. Masih kapan ya? Pakai kabel, terus tombol ini tombol starter ya. Yang nyari kabel untuk tombol starter. Kita kontak dulu, udah ada belum masuk ke soket tombol starter ya. Ini saya sambungin nih switch rem, saya sambung dulu. Nah full pump sekarang udah ngaguik, tadi ngaguik teman-teman. Lama katanya mungkin 4 bulan atau 5 bulan kata yang punya. Nah ini setelah direm dia strum masuk, baru dikirim ke relay untuk starter ya teman-teman. Ini kita coba ACG nya berfungsi atau tidak. Ini ada ya? Ada. Ya, bergetar motornya bergetar. Coba hidup nggak Pan? Biasanya sih hidup tanpa apa namanya,
Kabel businya nempel nggak ya? Ini motor udah lama soalnya. Coba dicek dulu. Tarik dikit, tarik. Nah, coba dicek. ACG-nya udah bisa berfungsi, langsung bisa muter ya ini. Cuman saya belum lihat strum apinya ada atau tidak. Ngembang apa? Ngembang. Ini nih. Injektor kalau memang dia harus ada CKP, ada TPS. Saya pasangin TPS, biasanya sih dia langsung yang kemarin-kemarin nggak dicolok pun bisa hidup ya Pan ya? Iya. Ya, yang kemarin-kemarin nggak dicolok pun bisa hidup, digas, ngeng dia bisa. Oh, bagus. Hah? Pasang. Ada, nempel. Oke, coba digas-gas tuh Pan. Apinya ada nggak ya? Ada kali. Kabel strumnya udah ya, barusan pasang ya? Coba langsung di starter tombol. Kan kontak udah masuk. Akinya nggak kuat kali ya? Hah? Kuat. Tidak sanggup aku. Oh, akinya lama nih. Ya, coba akinya dulu di jumper. Bagus seperti itu. Ada strumin itu? Berhubung motor lama nggak dipakai ya, mungkin akinya terlalu. Ya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Nggak kuat. Akinya nggak kuat, guys. Mbak pinjam aki yang mana? Ini aki second semua, asik. Jadi untuk start awal udah ketahuan ya teman-teman. Jadi kita pakai mungkin 41 sampai ada di 42 kemungkinan ya. Ini video biar tidak terlalu panjang di satu tontonannya buat teman-teman. Jadi 41-nya saya upload di sekarang sampai Satria pun mohon maaf Satria mungkin 42-nya setelah saya upload 41-nya pecek ini ya teman-teman. Oke, tadi udah dari awal mulanya dari spool tersebut kita pasang spool kabel CKP. Spoolnya kalau pakai punya PCX langsung ditempelkan ke ecu. Terus selanjutnya kabel-kabel yang tadi saya jelaskan. Jadi mudah ya teman-teman. Jadi kalau memang ini udah ada semua kabel bodi, setelah hidup, setelah SCG-nya berfungsi terus hidup motor, baru kabel tersebut itu baru kabel-kabelnya teman-teman potong, diringkes ya, diperpendek gitu. Jadi jangan sampai diringkes dulu, ntar keder. Hidupin dulu, colok dulu, cas udah anget, masuk, hidup dia. Kita ganti akinya yang lebih besar sedikit ya teman-teman. Bukan besar akinya, besar strumnya gitu maksudnya. Cuman besar doang tapi nggak ada strumnya percuma. Oleh-oleh Oke, siap. Bis ganti aki nih barusan kita coba. Terus kita coba pakai sensor TV ya teman-teman. Sensor TPS ini ISC nya biarin. Kita coba nih ada sensor nih. Ini TB-nya masih punya PCX-nya punya soalnya. Nah, kita coba kita putar aja dari sini nanti pakai tangan lah. Geser dikit set. Nah, biar bisa digas. Oke, kita coba lagi di starter ya. Kontaknya. Nah, connect ya, coba bismillah. Nah, udah hidup ya. Nah, alhamdulillah ini udah hidup nih. Yang pertama kita hidup dulu. Hidup karena masih ngok. Ini
TB-nya masih punya aslinya PCX. Ini ada kemungkinan kurang normal juga nih dari mesinnya atau gimana, saya kurang apa. Nanti setelah tersambung semua kabel-kabelnya, kita cek engine-nya ya, mesinnya ya. Oke teman-teman, nih part satunya dari pengaplikasian pengapian KZR atau Vario 125. Bisa ya teman-teman, tadi ini tuh teman-teman. Jadi tanpa ada indikator pun dia sudah bisa hidup dulu nih awalnya. Kontaknya belum matiin. Sudah bisa hidup dulu ya kan. Ke indikator belum disambung-sambung semua, ke speedometer belum. Jadi kita coba ACG-nya dulu, apinya semua, ternyata motornya sudah bisa hidup. Nanti tinggal kurang-kurangnya baru teman-teman masukin ke indikator. Ada kerusakan dari apa untuk engine di lampu milnya biar ketahuan ya. Oke, untuk part satunya ini sudah selesai, saya jelaskan dari awal sampai dia hidup, sampai mana kabel apa aja yang harus dijumper. Itu tadi sebelum tanpa belum pakai kontak dan belum pakai tombol starter dan switch rem. Kabel-kabelnya tadi saya sudah jelaskan biar teman-teman tidak keder. Kita sama-sama belajar ya, mohon maaf bukan berarti menggurui ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan di teman-teman. Ini penjelasan dari saya dan tim, ilmu yang sedikit yang dititipkan sama Allah, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, part 1 sudah selesai. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2.